klarifikasi, dibilang kan katanya aku udah dikasih apa segala macam. Nggak ada. Aku tuh udah bilang sama polisi, saya ini statusnya itu pada saat itu memang pacaran ya, gimana sih selayaknya pacaran, biasa aja. Nah, sekarang statusnya? Setelah sekian lama terkesan main petak umpet, penyanyi Nindi Ayunda kemarin tak bisa lari lagi. Di live pagi-pagi Ambiar Trans TV, akhirnya janda dua anak ini memberi klarifikasi yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu publik. Sempat dikabarkan dikasiri dengan Dito Mahendra sang kekasih, Nindi akui hal tersebut tidak benar adanya. Ya, pengakuan yang sudah lama bikin penasaran akhirnya baru terucap dari mulut Nindi. Meski tetap saja ada suara sumbang yang mencurigai sebaliknya. Asalnya, beberapa waktu lalu, isu ini santer terdengar dan Nindi memilih bungkam. Baginya, isu nikah siri yang terus dihembuskan bahkan hanya membuat luka di hatinya dan anak-anak kian menganga. Sebenarnya nggak nyaman, jujur. Kalau dibilangin nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Karena ternyata setelah dampaknya, setelah aku laluin itu semua, anak aku korbannya. Jadi kayak ya kalian tahu lah semuanya, nggak mungkin nggak ada yang tahu. Saya dihina-hina, dihujat, dibikin live, dibikin begini begitu sama orang gitu loh. Nggak perlu kita sebutin namanya, pasti kan sudah tahu. Ternyata itu adalah dendam terbesar aku, karena bukan aku yang sakit, tapi anak aku gitu. Tapi akhirnya aku berusaha untuk ya sudahlah, mungkin memang itu yang harus kami lalui. Yang mengejutkan adalah pantun terbiasa bahagia ini tidak saja menampik keras isu adanya nikah siri, tetapi juga mengaku trauma dengan urusan pacar-pacaran. Baginya, punya pasangan dan tidak punya pasangan sekarang bahkan tiada bedanya. Apa yang membuat Nindi bernada putus asa dan trauma? Benarkah ia frustasi karena Dito Mahendra sang kekasih kini menghuni hotel Prodeo di balik jeruji besi setelah sekian lama jadi buronan? Punya pasangan, gak ada pasangan, gak ada bedanya sekarang ini aku. Karena yang penting aku tuh cuma mau bahagia. Karena sekarang udah gak bisa lagi ngomongin pasangan di depan publik itu, karena aku udah trauma pertama. Ngomongin gak punya pasangan juga trauma juga. Jadi ya udah biarin aja, bias orang mikirnya punya pasangan apa enggak. Mengaku trauma, penyanyi 34 tahun ini lantas memilih untuk healing. Benarkah Nindi memang lagi butuh-butuhnya me time demi menenangkan diri? Ternyata healing dengan orang baru itu bukan menjadi satu keharusan. Yang penting itu healing sama diri sendiri, itu caranya adalah mencoba menggali kembali apa saja yang sudah terjadi, terus melihat apa aja yang udah yang dilalui, terus balik lagi ke agama. Yang menarik adalah di saat Dito sang kekasih mendekam di balik tahanan, sorotan publik tertuju pada Askara Parasadi Harsono, sang mantan suami. Betapa tidak, akhir-akhir ini Nindi kerap memikai kebersamaan dengan sang mantan. Untuk pertama kalinya pasca cerai, Nindi bahkan tidak menutup adanya kemungkinan untuk bersatu kembali dengan sang mantan suami yang sudah pernah 10 tahun membingkai kebersamaan dengan dirinya. Semua tuh kembali lagi sama Allah ya, Tuhan tuh yang berencana semuanya. Tuhan nentuin, kita kan manusia cuma berencana. Kalau yang pasti sekarang ini kita ngejalanin yang baik aja dulu, yang baik. Karena kan selama ini pengen tuh memperlihatkan sama anak-anak itu kan kondisi kita baik. Nah, jadi di depan anak-anak tuh baik. Ntar kalau jodoh nggak jodoh itu Tuhan yang ngatur. Sekarang mungkin nggak dulu gitu loh. Ntar siapa tahu ntar ketemu lagi. Tapi kalau memang ternyata cuma sampai kemarin doang jodohnya, ya nggak ada masalah juga. Nindi memang mengaku semua itu mereka lakukan demi kebahagiaan buah hati tercinta yang selama ini cukup terluka dan terguncang akibat perpisahan yang menyakitkan sang ibu dan ayahnya. Benarkah karena Dito Mahendra tidak bisa diharapkan lagi, Nindi akhirnya pelan tapi pasti berharap rujuk dengan sang mantan suami? Keadaan yang berbeda itu membuat dia dan teman-temannya tidak sama, itu bukan berarti satu hal yang hina kok, gitu aja sih. Mungkin memang kadang dia berpikiran kan kayak kok temen aku enggak, kok aku iya gitu. Ya kayak gitu kan, itu perlu waktu. Dan pastinya kan ada kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan sama anak gitu. Jadi makanya aku cuma berpikir kalau mereka itu kan udah punya rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang tua. Jangan lagi di saat dia
setelah udah terpisah ini masih ngerasain hal yang sama gitu loh. Jadi kalau bisa ya kita baik-baik di depan anak.